Halo semuanya, balik lagi bersama gua tentunya di channel Yoswaris bersama gue Yosua Putraris. Apa kabar kalian semua pemerhati hukum? Sorry banget udah lama nggak upload mengulum. Kalau yang baru pertama kali masuk di channel gue selalu memberikan informasi bermanfaat seputar hukum. Nah, kalau di konten gue itu istilahnya adalah mengulum, yaitu mengenal ilmu hukum. Nah, kalau kalian mungkin perhatiin akhir-akhir ini nih, faktanya di tengah-tengah masyarakat kita itu adanya penyebaran virus corona yang berawal di kota Wuhan di Cina, terus bermunculan di beberapa negara, dan kemarin tepatnya tanggal 2 Maret itu Presiden Jokowi dalam keterangan persnya menyatakan bahwa 2 orang warga negara Indonesia positif terkena virus corona. Dicek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Nah, terus juga hal tersebut membuat masyarakat kita nih lumayan panik juga. Mungkin bukan lumayan kali ya, panik beneran. Dimana gue ngeliat di berita-berita itu banyak orang-orang yang udah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan dan lainnya itu untuk disimpan di rumah gitu, untuk menjadi bahan mereka bertahan hidup di rumah gitu. Nah, terus ada banyak kejadian krusial, contohnya seperti banyaknya permintaan atau keinginan masyarakat untuk membeli masker dan hand sanitizer gitu. Nah, melihat hal tersebut, gua gitu kan penasaran, gua langsung mencoba mencari masker dan hand sanitizer di kota gua. Saat ini gua ada di kota Salatiga, dan hasilnya adalah di minimarket kayak Indomaret, Alfamart itu bener-bener nggak ada. Sampai gue tanya sama kasirnya, udah nggak ada dari kapan? Udah lama nggak dikirim dari mungkin pihak suppliernya gitu ya. Udah dari sekitaran bulan pertengahan bulan Februari gitu. Terus yang anehnya lagi, di apotik yang paling gede di Salatiga itu sampai di depannya itu ditulisin hand sanitizer dan masker kosong, dan tetap banyak banget orang yang cari itu. Gua salah satunya. Nah, terus juga ada di apotik yang ada di setiap kota juga, apotik ya sebut aja namanya kali ya, Kimia Farma gitu. Sampai di pintunya sendiri juga disantumin bahwa masker dan hand sanitizer kosong. Nah, hari ini tanggal 3 Maret gue mau coba mencari ke supermarket yang ada di Salatiga, masih ada nggak tersisa masker dan hand sanitizernya. Fokus dari video ini adalah gue mau ngebahas mengenai akibat hukum dari penimbun masker, atau dari seorang yang menimbun masker dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Dapatkah hal tersebut dipidana atau dapatkah tersebut dapat dihukum? Kalian simak video ini sampai selesai, tapi sebelumnya subscribe channel gue, oke? A few moments later. Ya teman-teman, balik lagi bersama gue. Di sini gue baru aja pulang dari mencari masker dan hand sanitizer di kota gue Salatiga, ke supermarket. Di situ gue mencoba mencari ke supermarket yang ada di kota gua, dimana kalau kalian tahu atau kalian tinggal di Salatiga, di Salatiga kan ada Ramayana. Nah, di atasnya itu ada supermarket mungkin milik Ramayana juga gitu. Itu gua akhirnya menemukan masker yang masih tersisa di sana. Ya, gua beli masker ini. Ini masker merek 3M Next Care. Nah, satu plastik atau satu pack ini isi 2 masker, itu
harganya masih normal lah, masih wajar. Harganya Rp5.000. Ya walaupun kalau biasanya lebih murah gitu. Ini gue buka. Ya sama sih ya kayak masker biasa, cuma mendapatkan ini di saat kelangkaan barang itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Ya gua nggak bakal pakai ini juga karena menurut gua lebih baik yang pakai masker adalah orang-orang yang sakit gitu. Nah, di supermarket tersebut uniknya, dan gue juga suka hal tersebut, dimana di sana hanya membolehkan orang maksimal membeli 2 pack ini. Maksimal satu orang itu cuma boleh membeli 2 pack ini dengan alasan untuk menghindari terjadinya penimbunan masker gitu. Gue suka banget hal tersebut terjadi di kota gue, yang mana bisa orang-orang dapat juga gitu, nggak untuk dijual belikan gitu. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya bagi seseorang yang melakukan penimbunan masker yang menyebabkan kelangkaan barang tersebut dan menyebabkan hingga kenaikan harga yang tinggi? Ya teman-teman semua pemerhati hukum, di sini gua menggunakan 2 dasar hukum untuk membuktikan apakah seseorang yang melakukan penimbunan barang, dalam hal ini adalah masker, itu dapat dijerat sanksi pidana. Di sini gua memiliki 2 dasar hukum, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan juga gua memiliki dasar hukum lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kita mulai yang pertama dulu, dari undang-undang yang pertama, yaitu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Nah, di sini gue mengacu dalam pasal 29 yang menyebutkan di sana, yaitu pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan. Nah, larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyebabkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan kebutuhan barang penting. Oke, di sini kita bakalan membahas satu-satu mengenai pengertian dari barang pokok dan barang penting. Oke, pengertian barang pokok tersebut terdapat dalam alinea pertama penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang tentang Perdagangan, yang mana barang pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti beras, gula, minyak, dan lainnya. Apa terus pengertian dari barang penting itu sendiri? Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Di sini contohnya adalah seperti bahan bakar minyak dan gas, pupuk, dan barang-barang lainnya. Nah, karena dalam hal ini kita lagi ngebahas mengenai kelangkaan masker dan hand sanitizer, menurut hemat gua, di sini masker tersebut menjadi
What?